Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi syarat dari musuh alami itu bisa efektif ya. Yang selanjutnya itu mempunyai daya adaptasi yang baik ya. Mudah dipelihara secara massal di laboratorium. Jadi ketika ada mikroorganisme ataupun musuh alami ataupun agen hayati yang mudah dikembangkan atau dipelihara ya, itu akan semakin bagus juga ya, ataupun diperbanyak secara massal ya. Nah, itu akan lebih bagus untuk dikembangkan ya, ataupun dijadikan sebagai musuh alami. Nah, terutama kalau di laboratorium ya. Nah, dan nilai relatif predator ya, dan parasita itu sebagai agen hayati. Kalau predator itu biasanya lebih dari satu mangsanya. Sedangkan kalau parasito itu hanya biasanya satu saja ya. Jadi kalau sudah satu mangsanya, nah itu sudah cukup atau satu inang. Nah itu kelebihannya predator itu eh, lebih dari satu mangsa ya, bisa mangsa eh, yang dimangsa begitu yang lebih banyak ya dibandingkan kalau parasitoid. Dari 95 spesies serangga entomofaga ya yang dilepas dan berhasil sebagai agen hayati, ternyata 81 spesies dari parasitoid dan 14 predator. Jadi sebenarnya yang paling banyak itu ya parasitoid ya. Kemudian parasitoid pencarian inang oleh imago bersayap ya. Nah, jadi kalau parasitoid itu biasanya untuk bisa mendapatkan inangnya atau yang akan ditumpangi atau yang diparasit biasanya akan terbang ya, yang menggunakan sayap. Sedangkan kalau predator itu biasanya eh, pada fase larva dan imagonya. Nah, jika mangsanya sedikit maka atau jarang itu akan menjadi hambatan ya. Jadi artinya dapat jadi hambatan sehingga eh, kalau sedikit itu akan susah ya, susah untuk bisa berkembang. Sedangkan kalau yang eh, berkelompok itu akan lebih efektif ya, itu pada fase eh, ini untuk yang predator ya. Kemudian kalau bagaimana dari segi spesifik dengan tidaknya atau secara umum, maka antara predator dengan parasitoid spesifik itu lebih cepat menurunkan populasi target. Jadi artinya kalau inangnya itu hanya hanya satu saja ya, itu lebih bagus dibandingkan kalau memiliki banyak inang. Jadi artinya kalau kita sudah mendapatkan musuh alami dan musuh apa namanya dan inangnya itu spesifik ya, itu lebih bagus dibandingkan kalau memiliki banyak inang ya dari beberapa jenis ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Kemudian untuk ras atau strain dari predator atau parasitoid, itu juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi terkait dengan kemampuan ya dari predator ataupun parasitoid untuk menyerang ya ataupun eh, digunakan untuk mengendalikan eh, organisme pengganggu tanaman. Oke, kemudian bagaimana cara pengembangan ya ataupun memperbanyak eh, predator dan parasitoid itu sebagai agen hayati. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas juga ya, ada istilah introduksi, ya, augmentasi, dan konservasi. Kalau introduksi, apa lagi istilahnya? Apa artinya introduksi? Ada yang masih ingat apa itu introduksi?
atau konservasi? Ada yang masih ingat apa artinya introduksi? Introduksi, Pak, memasukkan musuh alami dengan jumlah yang banyak. Oke, berarti memasukkan ya, berarti belum ada musuh alami di areal tersebut, di lahan tersebut, di sawah tersebut ya. Jadi memasukkan yang belum ada menjadi ada ya. Kemudian kalau konservasi? Konservasi itu menjaga kelestarian musuh alami. Ya, artinya di daerah tersebut itu sudah ada ya, sudah ada musuh alami ya. Nah, tapi jumlahnya masih sedikit ya. Nah, sehingga di situ diberikan fasilitas ya, ataupun kalau sudah ada itu tetap dijaga ya supaya lestari ya, supaya ada terus ya, supaya tidak hilang. Kalau augmentasi? Peningkatan jumlah alami. Peningkatan jumlah musuh alami. Ya, itu ditingkatkan ya. Artinya sudah ada di daerah tersebut, tapi ditambah lagi ya. Perlu ditambahkan. Kalau konservasi tadi sudah ada, itu diberikan fasilitas istilahnya ya. Diberikan fasilitas baik itu dari segi makanan ataupun tempat tinggalnya ya. Itu berupa apa istilahnya ya, semacam sebagai yang alternatifnya ya, semacam tanaman berbunga ataupun refugiah ya. Sedangkan kalau augmentasi itu sudah ada tapi jumlahnya sedikit dan itu ditambahkan. Oke, ini saya rasa sudah jelas ya di pertemuan yang lalu. Kemudian ada serangga entomopatogen. Kalau serangga entomopatogen artinya ini agen hayatinya dari kelompok mikroba ya. Nah, yang dimana dari mikroba ini akan memakan ataupun menjadi penyebab penyakit pada serangga lain ataupun hama lain ya. Nah, jadi kelompok ini dari entomopaga ada juga perannya sebagai predator, ada juga sebagai parasitoid. Nah, contoh dari patogen serangga ya. Ini ada kelompok dari bakteri, contohnya ada Bacillus thuringiensis, ada Bacillus popilia ya. Kemudian kalau kelompok cendawan atau jamur ada Metarhizium ya, ada Bioveria, ada Verticillium dan ada Pneumorhiae reali ya. Nah, silakan nanti dicari ini ya. Nah, ini akan menjadi tugas kalian nanti ya. Apakah nanti ada kelompok dari virus ya, ada MPV. Nah, ini digunakan untuk mengendalikan apa? Hama serangga apa. Kemudian ada juga dari kelompok nematoda atau entomopatogen. Itu contohnya Steiner nema. Oke, kemudian pengendalian hayati ini dengan mikroba ya, mikroorganisme, berarti pengendalian dengan menggunakan mikroba atau produk dalam pengendalian hama dan penyakit. Ya, di dalam pengendalian ini maka mikroorganisme ini biasanya terjadi terhadap bermacam-macam serangga ya, baik pada populasi yang tinggi ataupun yang rendah. Ya, pengendalian terjadi karena serangga sakit ataupun mati. Nah, dan musuh dan mikroorganisme itu akan menjadi patogen serangga. Ya, jadi artinya dengan adanya penggunaan dari mikroorganisme ini, maka serangga itu akan menjadi sakit ya, atau bahkan kalau sudah sakit bisa jadi juga akan menjadi kematian ya pada serangga. Nah, kemudian patogen yang umum dikenal untuk pengendalian hama diantaranya ada tadi ya sudah dijelaskan juga bakteri, ada jamur, ada virus, ada protozoa ataupun nematoda. Ya, kemudian kalau kita sudah mendapatkan dari kelompok mikroba ini bisa diperbanyak ya ataupun diformulasi dengan bahan lain. Nah, sehingga akan bisa menjadi biopestisida ya ataupun bioinsektisida. Nah, jadi kalau khusus untuk mengendalikan hama ya serangga, nah itu disebut sebagai bioinsektisida. Nah, dan ini
sebenarnya bisa ya, bisa menjadi produk yang bisa dikembangkan ya. Nah, dan ini akan menjadi peluang bisnis juga ya. Jadi kalau kalian bisa mengisolasi dari beberapa cendawan ataupun jamur ataupun virus tertentu ini, kemudian dikembangkan, diaplikasikan ke tanaman yang diserang oleh hama ataupun patogen ya. Kali ini khusus kalau entomopatogen berarti khusus ke hama serangga ya. Nah, dan patogen sering disebut sebagai insektisida mikroba ya. Nah, itu tadi sebagai bioinsektisida ya. Ya, pengertian menyimpang dengan menghilangkan sifat hakiki patogen. Jadi artinya dengan adanya mikroba ini maka akan menyebabkan kematian pada hama serangga. Nah, perbedaan antara patogen dengan insektisida, ya, maksudnya di sini menggunakan bioinsektisida ya yang berasal dari mikroba dengan insektisida yang berbahan dari bahan-bahan kimia sintetik. Nah, maka patogen yang sudah legal dipergunakan untuk penelitian tidak berbahaya bagi hewan lain atau lebih selektif ya atau spesifik. Nah, jadi artinya tidak memiliki dampak negatif ya dibandingkan kalau penggunaan insektisida dari bahan bahan senyawa sintetik. Sedangkan kalau yang patogen tadi ya, entompatogen itu lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya terhadap hewan lain yang bukan sasarannya. Ini contohnya ya, ada beberapa spesies ya, ada sekitar 19 varietas dari Bacillus thuringiensis ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bioinsektisida. Ya, kemudian untuk insektisida umumnya menimbulkan resistensi pada serangga sasaran. Jadi ketika penggunaan pestisida secara terus-menerus ya menyebabkan terjadinya kekebalan dari hama sasaran ya sehingga hama itu akan menjadi resisten dan tahan ya sehingga ketika itu terus-menerus maka akan terjadi peledakan hama. Sedangkan kalau patogen lebih sukar menimbulkan resistensi ya. Jadi tidak menimbulkan resistensi. Nah, itu kelebihannya. Nah, selanjutnya strain-strain yang lebih virulen dari suatu patogen dapat diseleksi di laboratorium. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan mikroba ya yang akan digunakan untuk pengendalian ya sebagai bioinsektisida, maka kita bisa memilih ya dari beberapa mikroba yang sudah diisolasi itu dipilih yang mana kira-kira kemampuannya yang lebih efektif ya yang akan digunakan. Ketika kita sudah mendapatkan maka yang efektif itulah yang akan digunakan ya, atau kemampuan untuk menyerang ya. Virulen itu artinya kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada serangga itu yang tinggi, maka itu yang bagus untuk dikembangkan di laboratorium. Ya. Oke, sebentar dulu saya cas ya, lowbat ini laptopnya. Ya, kemudian selanjutnya terkait dengan bagaimana keefektifan dari entomopatogen itu dalam mengendalikan musuh alami ya, atau mengendalikan apa serangga ya. Itu berdasarkan dari faktor lingkungan ya. Dan di sini kalau faktor lingkungan itu diantaranya karena ada iklim, cuaca ya. Nah, kemudian juga berdasarkan habitat atau tempat hidupnya, atau bisa jadi berdasarkan makanannya ya. Ya, kemudian juga karena faktor patogen ya, bagaimana aktivitas dari patogenitas ataupun virulensi ya, ataupun persisten ya. Jadi kalau patogenitas itu kemampuan dari mikroba itu menyebabkan sakit ya pada serangga. Nah, sedangkan kalau virulen itu kemampuan menginfeksi ya, menginfeksi terhadap serangga. Sedangkan kalau persistensi artinya
kemampuan dari mikroba itu untuk bisa bertahan, ya, bertahan hidup pada inangnya, ya, ataupun hama yang dijadikan sebagai sasarannya. Ya, untuk inang itu kerentanannya dan kerapatan jenis ataupun populasi itu akan berbeda, ya, interaksi antara inang dengan patogen. Kalau di insektisida itu tidak ada, ya, tidak ada interaksi. Sedangkan kalau pada patogen itu ada interaksi, ya. Sehingga di sini akan bisa membantu penyebaran, ya, penularan ataupun infeksi. Ya, kemudian bagaimana cara manipulasi dari aplikasi patogen? Ya, ini bisa diaplikasikan kepada jenis tanaman, ya, baik itu tanaman hutan, perkebunan, tanaman musiman, ataupun tanaman menahun, ataupun beberapa komoditi yang sudah dipanen, ya, atau pasca panen atau simpan di gudang. Kemudian ada epizootik dan ada istilah enzootik, ya. Kalau di ekosistem patogen dapat ditemukan terus-menerus dalam keadaan populasi yang rendah. Itu disebut enzootik. Sedangkan kalau perubahan lingkungan, populasi dapat sedemikian tinggi, dapat menyerang serangga hama dengan populasi tinggi. Maka itu disebut sebagai epizootik. Nah, ini sebagai istilah yang bagaimana kemampuan dari patogen untuk menyerang terhadap serangganya, ya, serangga sasarannya. Selanjutnya ada antagonis, ya. Apa artinya antagonis lagi? Jahat, Pak. Ya, jahat, ya. Artinya ini yang perlu harus kalian pahami, ya. Kalau antagonis itu artinya mikroba dengan mikroba, ya. Nah, jadi artinya ada agen mikroba digunakan untuk mengendalikan mikroba yang lain. Bisa jadi cendawan dengan cendawan, ya, atau cendawan dengan bakteri. Jadi sama-sama mikroba, antagonis, ya. Artinya sesama, ya, sesama mikroba. Jadi ada saling bermusuhan di sini, ya. Nah, jadi inilah yang digunakan, ya, sebagai salah satu cara untuk mengendalikan mikroba. Itu dari kelompok penyakit, ya. Penyakit pada tanaman. Sedangkan kalau entomofaga berarti serangga dengan serangga, ya. Kalau entomopatogen apa tadi? Serangga dengan serangga, Patogen Pak. dengan serangga. Ya, patogen dengan serangga, ya. Kalau entomofaga serangga dengan serangga, ya. Serangga. Nah, kalau entomopatogen patogen dengan serangga, ya. Serangga. Kalau antagonis apa antagonis tadi? Mikroba dengan mikroba. Ya, mikroba dengan mikroba, ya. Oke, saya sudah paham, ya. Nah, jadi nanti di sini yang bisa kita kembangkan, ya, yang mana yang mau dikembangkan. Kita mau mengendalikan yang mana, ya. Oke, jadi kalau antagonis itu agen pengendali patogen, ya. Jadi artinya digunakan untuk mengendalikan patogen pada tumbuhan. Kenapa bisa mengendalikan? Karena ini, ya, ada beberapa sifat ataupun beberapa cara, ya, yang diberikan, yang apa namanya? Kenapa mikroba itu bisa menyebabkan musuh terhadap patogen, ya, patogen tumbuhan? Karena antibiosis, ya. Artinya ada mikroba, ya, contohnya dari Pseudomonas, ini bakteri yang mengeluarkan senyawa, ya, senyawa antibiotik, ya, atau senyawa yang beracun, ya, sehingga dengan senyawa yang beracun itu maka mikroba yang lain yang perannya sebagai patogen itu akan mati, ya, ataupun merasa terganggu. Nah, ini artinya antibiosis. Sedangkan kalau parasit, ya, berarti memarasit, ya, melilit ataupun menumpang pada mikroba yang lain. Contohnya dari kelompok Trichoderma, ya, ada Rhizoctonia, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nanti silakan kalian mencari ini, ya.
Kemudian ada dari kompetitor, ya. Artinya kompetitor ini persaingan, ya. Nah, jadi ada mikroba yang melakukan persaingan dengan mikroba patogen. Nah, sehingga mikroba patogen itu akan merasa terganggu, ya, ataupun merasa tersaingi, ya. Nah, sehingga ini akan menjadi penyebab patogen itu tidak bisa berkembang. Ya, kemudian ada juga parasit pada nematoda, ya. Nah, jadi ada beberapa nematoda yang bisa memarasit nematoda yang lain. Oke, jadi semua terkait dengan beberapa contoh tadi, ya, pengembangan dari organisme ataupun yang makro ataupun mikro tadi, ya, tidak lain adalah tujuannya ingin digunakan, ya, dalam implementasinya untuk pengendalian hama secara terpadu, ya, atau PHT. Nah, dan ini menjadi suatu strategi, ya, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ya, ataupun agroekosistem dalam bidang pertanian, ya. Nah, sehingga di pertanaman, baik itu tanaman pangan ataupun hortikultura itu tidak diganggu lagi, ya, ataupun bisa dikendalikan gangguan itu, ya, oleh organisme pengganggu tanaman dengan penggunaan musuh alami ini. Nah, jadi pada posisi ini tidak merugikan secara ekonomis karena perkembangan dari musuh alami, ya, baik itu dari kelompok predator, parasitoid, dan patogen, itu tumbuh secara alami, ya, dan lestari. Artinya ketika sudah diaplikasikan atau diterapkan di agroekosistem, ya, ataupun di lingkungan pertanian secara ekosistem, maka itu akan berjalan secara terus-menerus, secara alami dan lestari. Oke, itu ya untuk gambaran terkait bagaimana pengembangan dari entomopatogen, ya, entomopaga ataupun, ya, musuh alami secara umum, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau tanyakan, silakan. Ada? Ada Putri Periska? Atau Murtini? Ini yang tidak muncul ini wajah-wajahnya ini. Mana Murtini? Ada pertanyaan? Dio Rahman? Ada Dio? Enggak ada, Pak. Mana wajahnya? Kenapa tidak muncul? Sama Yusnita? Yusnianti? Mana Yusnianti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya coba ingin mencek, ya, siapa yang hadir dengan yang tidak hadir. M. Taslim belum hadir, ya? Tidak hadir? Belum, Pak. Itu sudah terlambat tidak mengikuti kuliah juga. Maksudnya terlambat program KRS-nya. Kemudian Fatimah Azuhruf. Hadir, Pak. Kenapa belum absen? Saharudin. Jaringan saya jelek, Pak. Putri Periska, sudah. Dharma, siapa ini? Fajria. Hadir. Baru sudah absen, Pak. Rio. Dio. Dermawang? Hadir, Pak. Dermawan Burhanuddin? Ada Pak Darmawan, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Ini ada berapa orang ini? Keseluruhan, Taslim. Pak. 26, Pak.
26. Baru sekarang 25 Pak yang hadir semuanya. ini 25, 20 orang. Berarti ada 6 orang yang enggak ada ini di sini. Oh, ada yang 2 orang ya. Siapa ini yang Iya, Pak. Iya Pak, ada yang 2 orang Pak Satuana. Mulyana dengan siapa? Maulina dengan Dharma Pak. Oke. Nanti tolong di absen juga ya untuk yang manualnya, diisi absen manualnya dan monitoringnya ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, saya ingin perlihatkan dulu ya contoh dari atau ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak Pak. Tidak ada, Pak. Sudah munculkah? Belum. Belum Pak. Iwan. Sudah muncul? Terdengar suaranya? Sudah, Pak. Tidak terlalu kedengaran Pak. Terdengar suaranya? Tidak Pak. Tidak, Pak. Sudah atau belum? Sudah Suaranya? muncul gambarnya Pak. Cuma suaranya belum kedengaran Pak. Kita perusahaan pertama di dunia yang memproduksi minyak dari edible serangga. Tidak ada Pak. Terdengar ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Gimana? Jadi ini pertama kali saya makan ulat Jerman atau ulat apapun. Enak. Merasa seperti makan kentang goreng ya, atau crisp yang agak berminyak ya. Nah, Mega. Ulat goreng. Pertama-tama ulatnya kita matikan, kemudian kita keringkan, lalu setelah itu kita hancurkan. Setelah serangga ini dihancurkan, kita masukkan ke dalam mesin ekstraktor, di mana kita dapatkan minyak mentah dan kemudian kita murnikan melalui beberapa proses lagi. Setelah itu kita dapatkan minyak goreng yang bisa dikonsumsi. Harapannya untuk 10 tahun ke depan kita bisa melihat semakin banyak produk di pasaran menggunakan insect oil sebagai bahan bakunya. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan hutan di Indonesia dengan produk inovasi ini. Dan ini produk salah satu terakhir dari minyak ulat Jerman. Dan ini mentega, saya akan coba. Nggak ada bedanya kan? Enggak ada, enak sekali, creamy. Pasti orang kalau nggak dikasih tahu tidak tahu mereka makan ulat Jerman. Gimana? Ada yang mau makan ulat Jerman? Tidak, Pak. Mirip belakang Pak. Tapi kalau dijadikan mentega mana ditahu ya? Kalau sudah jadi mentega kan enak toh. Oke, Pak, nanti enak, Pak. Nanti ada beberapa organisme yang akan kita budidayakan ya. Nah, dan untuk sebelum kalian bisa praktekkan ya, bagusnya kalian itu harus mengetahui beberapa cara ya dari beberapa mikroba itu, cara pengembangannya ya. Makanya nanti akan saya bagikan tugas ya.
masing-masing ada tugas kelompok dan ada tugas individu ya. Nah, jadi nanti ada pembagian ya berdasarkan ini ya. Kemarin kan sudah sempat saya minta ya untuk ini nama-namanya. Oke, sebelum itu saya ingin perlihatkan beberapa contoh ya. Atau ada pertanyaan? Tidak. Yang seputaran belatung tadi, Pak. Ya, Belajar Jerman, semuanya. Semuanya terkait dengan materi yang tadi ataupun itu tadi yang di video. Mau bertanya tadi, Pak, tentang ulat Jerman, Pak. Kenapa mau mengembangkan ulat Jerman? Tidak, Pak. Maksudnya bertanya, kira-kira khasiat yang dihasilkan itu seperti apa, Pak, dari ulat Jerman tersebut? Khasiat apanya itu? Khasiatnya untuk manusia begitu, Pak. Ya, sebagai untuk minyak ya. Ya, minyak itu fungsinya untuk apa? Bisa menggoreng, atau kalau dijadikan, ya bisa dikatakan sebagai energi alternatif ya. Kan fungsi dari minyak itu ya sebagai bahan bakar ya. Jadi dengan kita mengembangkan itu ya, budidaya minyak ya, budidaya ulat Jerman tadi itu secara tidak langsung kita itu sebenarnya bisa mengurangi penggunaan dari minyak sawit ya, yang dimana sawit itu kan banyak dikembangkan pada lahan yang bisa jadi hutan ya, hutan yang ditebang kemudian dibudidayakan sawit itu ya. Nah, jadi kan sebenarnya ketika menebang hutan secara otomatis juga akan mengurangi penyerap karbon dioksida ya. Nah, dan itu akan mengurangi bagaimana paru-paru dunia begitu ya. Makanya dengan kita mengembangkan ulat Jerman tadi ya, itu bisa menjadi pengganti sebenarnya, pengganti minyak goreng ya. Nah, minyak goreng dari ulat Jerman atau bisa menjadi mentega ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi manfaatnya sebenarnya kan sudah dijelaskan tadi ya. Kalau kalian mau menggoreng apa contohnya ya, goreng pisang atau sebagainya ya, dan itu minyaknya itu sudah dijual di pasaran ya, ada merek tertentu tapi kita tidak tahu ya. Pasti kalau tidak tahu asalnya itu pasti merasa enak saja ya, apalagi kalau kayak mentega tadi dicampur dengan roti ya, nah ternyata enak rasanya, tidak maksudnya tidak berbeda begitu ya. Nah, makanya biasanya itu orang merasa jijik karena ditahu asalnya dari mana begitu, tapi kalau tidak ditahu ya mungkin tidak merasa jijik begitu ya. Oke, bagaimana, masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya perlihatkan ya beberapa contoh terkait dengan pengembangan mikroba ya. Kalau di pertemuan lalu kan saya sudah berikan contoh dari beberapa musuh alami dari kelompok hewan ataupun serangga yang makro ya. Nah, kalau yang dari kelompok mikroba ini banyak ya. Ada kelompok jamur, ini spesiesnya ya, ada Gliocladium, ada Trichoderma, ada Pythium ya, dan sebagainya. Dari kelompok virus juga, kemudian ada kelompok nematoda ya. Nah, ini ada, silakan nanti kalian bisa download ini ya. Ada di internet, buku mikroba bermanfaat ya. Nah, ini bisa jadi referensi ya untuk mengerjakan tugasnya nanti ya. Nah, ini ada beberapa gambar juga ya. Nah, ini contohnya dari Gliocladium ya. Nah, jadi dengan adanya Gliocladium ini bisa memarasit ya, terkait dengan mikroba yang lain ya.
perannya sebagai antagonis. Nah, ini mikroba yang digunakan untuk pengembangan perombak bahan-bahan organik ya. Selain itu juga bisa menjadi pengendali ya patogen. Dan ini sudah ada yang dijual juga ya dalam bentuk produk ya. Nah, ini salah satu kemasan fungisida dengan bahan aktif jamur ya. Nah, dari cendawan ya. Nah, dari jamur. Nah, jadi nanti bisa kalian juga kembangkan ini ya. Semacam mungkin trichoderma yang bisa dikembangkan ini ya. Ini beberapa contoh mikroba yang dikembangkan dan mikroba yang dikendalikan, patogen yang dikendalikan. Ini penyebab penyakitnya apa. Nah, kalau kita mengembangkan satu jenis saja mikroba ini ya, kemudian dijadikan sebagai pupuk ya, campuran pupuk organik ya, ataupun menjadi pupuk cair. Nah, ini sudah bisa menjadi pengusaha ya. Apalagi kalau dipatenkan ya. Nah, itu sudah bisa ya menjadi pengusaha dan ada paten kita. Nah, ini contoh dari nematoda ya yang memarasit nematoda yang lain. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Nah, ini ada yang bagaimana interaksinya ya antara mikroba satu dengan mikroba yang lain ya. Mikropatogen ya dengan mikroba antagonis. Nah, ini contohnya Trichoderma virens dengan Ralstonia solani ya. Nah, jadi ada memarasit ya. Nah, jadi ini Trichoderma yang agen antagonis memarasit penyakit Rhizoctonia solani. Nah, kemudian ada juga ini Trichoderma ya, itu mengeluarkan enzim tertentu sehingga ada patogen yang masuk ke dalam sini, maka dengan adanya enzim yang dikeluarkan oleh Trichoderma menyebabkan patogen Rhizoctonia solani ini terparasit ya. Nah, ini ada juga gambar ya bagaimana peranan dari Trichoderma. Dan ini hasilnya juga dari penelitian ya antara yang diaplikasi Trichoderma dengan yang tidak. Ternyata ketika diaplikasi Trichoderma, tumbuhan itu akarnya banyak ya. Nah, ini juga ya. Oke, ini produknya ya, dan masih banyak lagi. Oke, sampai di sini saya rasa cukup ya untuk materinya. Tapi nanti ada tugas yang saya berikan ya. Saya harapkan nanti ini karena mau sudah keluar lagi 1 menit ini, tolong diperhatikan ya untuk join kembali. Terus saya perlihatkan tugasnya ya.